Shalom, menjua-jua, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat pengumben. Kepada jemaat yang terkasih, kiranya terima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah minggu di rumah saja. Berkat kemurahan Tuhan Yesus, kita masih ada sampai saat ini. Tentu saja itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Kita masih hidup sampai hari ini, itu berkat kasih Tuhan Yesus. Maka dari itu, mari kita nyanyikan satu pujian berkat kemurahan-Mu. Salam, saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Di awal ibadah ini, mari kita akan mendengarkan berita mengenai perjalanan pelayanan kehidupan gereja kita melalui warta jemaat. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun di dalam satu minggu ini. Begitu juga di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah mengambil bagian untuk persepuluhan dan pengucapan syukur. Tuhan yang memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan bagi jemaat Tuhan yang belum menyerahkan persembahannya, boleh diserahkan atau ditransfer kepada Bendahara Runggun. Berita diakonia. Mari kita doakan Noranande Dimi Purba yang pada saat ini sedang menjalani kemoterapi. Tuhan yang memberkati semua pengobatan Noranande Dimi Purba.
berita PWG, berita pemberkatan pernikahan saudara terkasih kita Armil Dedi Jara, jemaat dari Gemit Kupang, dengan Ayu Lestari Bruplawi, jemaat dari GBKP Runggun Susuk, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, pukul 9.00 WIB, tempat Gereja GBKP Runggun Pengumben. Mari kita doakan agar kiranya semua acara dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Untuk kedua calon pengantin, kami mohon untuk ke depan untuk mengundang jemaat di dalam rangka pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 September nanti. Kami persilakan. Salam. Saya John Manafe, jadi wali dari anak kami Armil Jara yang akan menikah pada tanggal 18 September nanti 2020 dengan calon istrinya Ayu. Saya kira itu. Terima kasih. Shalom, Majua-jua Bapak Ibu sekalian. Nama saya Armil Dedi Jara. Saya mempelai pria yang akan melangsungkan pernikahan bersama calon istri saya Ayu Lestari Bruplawi pada tanggal 18 September 2020 jam 9 pagi. Kami mohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar acara pemberkatan kami dapat berjalan lancar. Tuhan memberkati. Shalom, Majua-jua, Manbanta Krina, selamat hari Minggu, Bapak Nande, Turang Rasenina. Agenda ate kami mempebetahkan karena acara pemasun-masun kami ibas tanggal 18 September 2020 gelah Bapak Nande Krina jemaat Pos Pengumben Adilalit Halangan Rehkam Krina ibas acara pemberkatan kami. Agenda minta maaf kami karena kedua orang tua kami labanci hadir ibas kondisi si Pak Sana si hadapi. Jadi kami diwakilkan oleh Bapak dan Bapak Sembiring. Terima kasih, Majua-jua. Ya, kumpul di situ karena undangan anak ta Ayu. Pertama-tama lebih kami keluarga Pelawi Mergana minta maaf kita-kan situasi ras kondisi protokol kesehatan ibas Pak Senda labat si iundang ngawani perpulungan ibas ingan nende kerinana. Jadi endam kata menbantai kerina totor pasu-pasundu gelaban si pagi ibas pernikahan anak ta Ayu erdalan alu mahuli. Endam kata undangan menbantai kerina bujur menjua-jua. Pada pagi hari ini akan diadakan baptisan dewasa anak kita yang bernama Andrea Sonia Bru Purba. Mari kita doakan supaya anak kita ini teguh imannya. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di lembaran warta jemaat. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu permata. Mengingatkan kita bahwa permata adalah mahkota kehidupan gereja yang juga memiliki tanggung jawab dalam pelayanan gereja. Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memelihara kehidupan anak-anaknya. Bersukacitalah orang yang melihat kemuliaan Allah dan menyaksikannya di dalam kehidupan setiap hari. Damai sejahtera bagi mereka yang datang kepada Tuhan. Amin. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. 2 Tawarikh 34 ayat 3a. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 376 bait pertama. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kasih Allah kepada orang muda kita bacakan secara responsoria. Saudara-saudari, Allah memilih orang-orang muda menjadi temannya untuk memperbaiki bangsanya seperti Yusuf, Yesaya, Yeremia, dan yang lainnya. Tuhan Yesus juga mengutus orang-orang muda menjadi murid-muridnya untuk melakukan kehendaknya di dalam dunia ini. Saat ini Allah juga menganugerahkan orang-orang muda menjadi anak panah yang tajam untuk meneruskan tugas pelayanan gereja. Permata adalah mahkota kehidupan di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami bersyukur ya Allah atas rancangan baik-Mu yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Allah memberkati dan menjaga mahkota kehidupan gereja dan memanggilnya menjadi berkat bagi sekitarnya. Allah memperlengkapi anak-anaknya dengan berbagai karunia dan memberikan kesempatan menyaksikan kehidupan yang baik di masa mudanya. Kami bersyukur ya Allah, Engkau menganugerahkan anak-anak bagi kami untuk menjadi mahkota kehidupan yang berharga dan menjadi kekayaan bagi kami semua.
Kita memuji namanya dalam kasihnya kepada orang muda dengan bernyanyi Kidung Jumat 389 bait pertama dan kedua. Kehidupan mahkota gereja kita bacakan secara responsoria. Alkitab menyaksikan bahwa banyak orang muda menjadi nabi dan rasul, menjadi teman Allah untuk bekerja memelihara dunia ini. Bagaimanakah keberadaan orang muda dalam kehidupan gereja kita saat ini? Saat teduh kita mulai. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami tidak bijaksana hidup dalam panggilan-Mu sebagai mahkota kehidupan gereja. Kami terkadang memuaskan diri kami dan tidak mampu untuk menolak tawaran dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah melengkapi kehidupan gereja dengan menganugerahkan permata sebagai mahkota kehidupan gereja, tetapi mahkota itu ada yang rusak karena tidak mampu menjaga diri dan kurangnya perhatian bagi mereka. Kami mengaku ya Allah, terkadang kami tidak menghargai anak-anak kami sebagai mahkota kehidupan gereja-Mu. Kami tidak mampu mendengarkan suara hati mereka. Kami kurang memperlengkapi diri untuk mengajarkan dan mendukung mereka. Ya Allah, ampunilah kami.
Jemaat yang kami kasihi, kami undang untuk berdiri bersama-sama. Pengampunan dosa. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman Allah bagi kita yang melakukan dosa-dosanya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Sukacita atas pengampunan Allah, kita angkat satu pujian dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 35 bait pertama. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pembacaan firman Allah yang pertama yang kita ambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16a. Demikian firman Tuhan mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah firman Tuhan kita bacakan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sampai pada saat ini kasih setia Tuhan Engkau nyatakan untuk kebaikan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kidung pujian yang kami naikkan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing dalam ibadah kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami sudah menyiapkan ladang hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin setiap hati kami yang selalu rindu akan firman Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh mengubahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengalami perubahan-perubahan baik dari pikiran kami, perkataan kami, bahkan juga perbuatan kami. Semuanya hanya untuk
memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya bacakan secara tunggal. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Demikian pembacaan kita pada pagi ini. Mejuah-juah manbata krinana, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini disebut Minggu Permata, di mana anak-anak kita Permata GBKP merayakan ulang tahunnya yang ke-72 di tahun 2020 ini. Karena itu, mewakili Runggun Gereja, kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh anak-anak kami Permata, Persaudaraan Man Anak Gereja Anta di Minggu Permata ini. Puji Tuhan, kita sungguh-sungguh sangat bersukacita hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak Permata GBKP dimanapun berada. Ada sebuah lagu yang pada waktu saya Permata tahun 82 sampai 90-an lah ya, yakni Masa Muda, itu kira-kira judulnya, dan lirik lagunya seperti ini. Saya akan menyanyikannya, mudah-mudahan pas. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku, dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah lagu ini masih sering dinyanyikan oleh Permata kita dalam konteks sekarang. Tetapi kalau pada zaman saya dulu, lagu ini setiap kali ada pertemuan-pertemuan di klasis, ini boleh dikata sebagai lagu wajib bagi Permata untuk dinyanyikan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui lagu tadi artinya bahwa masa muda Permata memang harus diisi dengan merespon panggilan Tuhan. Bagaimana merespon panggilan Tuhan? Yakni dengan pertobatan yang sungguh-sungguh
dan hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Permata. Sehingga dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita membahas tentang surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Sebelum kita membahas lebih jauh, tentu kita perlu melihat dulu bagaimana latar belakang penulisan kitab 1 Timotius ini, sekaligus apa tujuan Paulus menulis suratnya ini kepada Timotius pada waktu itu. Perlu kita ketahui bersama bahwa ini adalah surat terakhir Paulus, di mana pada waktu itu penulisannya dilakukan pada saat Kaisar Nero berusaha menghentikan perkembangan kekristenan di Roma. Dan sekali lagi Paulus pada waktu itu sudah menjadi tahanan di Roma. Dia menderita, bahkan dia ditinggalkan oleh kebanyakan sahabatnya. Dia juga menyadari bahwa pelayanannya segera akan berakhir oleh karena kematiannya sudah mendekat di Roma. Sehingga tujuan penulisan surat ini ialah oleh karena Paulus mengetahui dengan jelas bahwa Timotius adalah seorang yang masih muda, sekaligus dia juga memiliki sifat pemalu. Nah, dia masih muda, pemalu, tetapi dia menghadapi kondisi yang sangat sukar oleh karena Nero pada waktu itu mengejar semua orang-orang Kristen, menghambat pertumbuhan kekristenan di Roma. Paulus menyadari bahwa kemungkinan akan terjadi penganiayaan besar bagi orang-orang Kristen, termasuk juga para guru-guru penyesat akan mulai menyesati orang-orang Kristen. Sehingga melalui latar belakang ini, Paulus merasa bertanggung jawab untuk memberi dorongan motivasi kepada Timotius yang masih muda, yang pemalu, supaya Timotius kuat dan berjuang dengan tekun. Karena hanya orang-orang yang berjuang dengan tekun, hanya merekalah yang akan beroleh mahkota kehidupan. Yang berjuang dengan setia, dengan kekuatan yang diperoleh dari kasih karunia Tuhan, hanya dia yang tahan dalam penderitaan. Karena itu dengan tegas Paulus menasihati Timotius supaya Timotius memberi kepercayaan kepada orang lain yang layak dipercaya menerima Injil Tuhan, supaya mereka juga dan orang-orang lain bisa mengenal Kristus dengan benar, dan mereka boleh juga mengajarkan imannya sesuai dengan Alkitab dengan benar pula oleh karena kuasa Roh Kudus. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan khotbah kita belajar tentang yang pertama, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus kuat. Di samping kuat, kita juga harus setia, dan kita juga harus bertekun dalam iman kita kepada Kristus Yesus, supaya buah iman kita itu pada waktunya kita nyatakan dalam hal kita ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita. Lalu yang kedua, dikatakan di sana bahwa tugas dan tanggung jawab pelayanan yang kita lakukan bukanlah hal yang mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ternyata mengikut Tuhan Yesus, kita harus memikul salib dan kita harus melawan kedagingan kita. Sehingga hal ini digambarkan dalam dua hal tadi dalam bacaan kita, bahwa orang-orang yang sedang berjuang dalam imannya,
dia seperti seorang prajurit dan juga dia seperti seorang olahragawan. Bagaimana gambaran seorang prajurit di sini? Seorang prajurit dilatih dengan sangat disiplin. Kepalanya harus tegak dan pandangan ke depan. Seorang prajurit harus belajar etiket yang baik dan berbicara dengan sopan. Fisiknya juga dilatih dengan berat supaya kuat dan sehat. Prajurit juga dilatih menggunakan berbagai macam senjata, mengenali musuh dan berbagai macam strategi perang, dan siap untuk berperang dengan tidak memusingkan diri dengan soal kehidupannya. Semua ini dilakukan untuk sebuah pengabdian dan menyenangkan sang komandannya. Ini gambaran seorang prajurit. Kemudian kita melihat gambaran seorang olahragawan seperti yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana seorang olahragawan? Seorang olahragawan berlatih dengan disiplin dan juga memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Dilatih fisiknya dan pengenalan akan bidang olahraga yang akan digelutinya. Sinkron antara teori dan praktek yang dilakukannya. Ada pelatihan strategi untuk dapat meraih kemenangan dalam setiap perlombaan. Sehingga dalam kedua gambaran ini, Paulus menjelaskan pada kita bahwa dalam proses dan perjuangan pelayanan kita bersama Tuhan, kalau kita mengaitkan ini melalui bacaan kita yang pertama di Mazmur 119, maka dengan iman yang teguh kepada semua anak-anak permata dan kita semua jemaat Tuhan, kita juga harus tetap mempertahankan kesucian kita sebagai anak-anak Allah. Kesucian artinya di sini ialah kita bersih dalam segala hal, baik jasmani maupun rohani. Apalagi dalam konteks sekarang ini, kita semua diperhadapkan dengan kemajuan zaman dan informasi teknologi yang sangat pesat. Dan hal ini akan dengan sangat gampang sekali mempengaruhi ke dalam kehidupan kita semuanya untuk hal-hal yang negatif yang dapat merusak iman percaya kita kepada Tuhan, ditambah dengan berbagai kebobrokan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dalam situasi ini, makanya seperti Paulus menasihati Timotius pada waktu itu, hal ini juga berlaku bagi kita dalam konteks sekarang. Marilah kita membentengi diri kita dengan dasar iman yang teguh kepada firman Tuhan. Sebagaimana bacaan kita dalam Mazmur 119 tadi, dijelaskan pada kita bahwa hidup kita harus dituntun dan diterangi oleh firman Tuhan setiap hari. Sebagaimana kita lihat kerinduan pemazmur menjaga kehidupannya tetap suci dengan tidak pernah menyimpang dari perintah-perintah Allah. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemazmur dengan usaha-usaha yang keras agar tercapai, yaitu dengan mencari Allah dalam kehidupannya. Untuk itu pemazmur mengungkapkan ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam mencari Allah. Yang pertama ialah orang yang mencari Allah adalah orang yang menjaga hidupnya agar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita tahu bahwa hidup yang suci atau benar sering sekali sulit untuk kita pertahankan. Apabila kita mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, di mana nilai kebenaran terkadang sangat relatif. Karena itu kita harus menjaga hidup kita dengan penilaian kebenaran yang datangnya dari firman Allah. Yang kedua, bahwa dalam mencari Allah, baiklah kita mencari Allah dengan segenap hati. Artinya ialah mencari Allah dengan setia mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah gereja kita. Kita harus bertekun dalam berdoa. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan disiplin, membaca firman Tuhan, dan hal itu
dilakukan dengan segenap hati kita. Artinya, kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan beribadah. Kita tidak sekedar ikut-ikutan untuk memuji Tuhan. Lalu hanya sekedar rutinitas kita ngikuti ibadah-ibadah setiap hari Minggu. Tapi harus dengan kesadaran yang tinggi dan motivasi yang benar. Yang ketiga, orang yang mencari Allah yaitu orang yang menyimpan kebenaran firman Tuhan dalam hatinya dan kemudian melakukannya. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Pemazmur mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Sekaligus dia menjadikan firman Allah itu sebagai jendela matanya. Artinya, kalau kita baca satu bagian dari kitab Mazmur ya, dikatakan di sana, hati adalah jendela mata. Hati yang marah akan membuat mata merah. Tetapi hati yang bersuka cita akan membuat mata berseri-seri. Hati yang diisi dengan firman Tuhan akan membuat selalu rindu akan Allah. Selalu rindu untuk bersaksi tentang kebenaran firman Allah. Sebagaimana Josia dalam invokasio tadi dikatakan bahwa Yosia menjadi raja pada saat usianya yang masih sangat muda. Dan ketika ia masih muda, pada tahun yang ke-8 pemerintahannya, ia sudah mencari Tuhan, Allah Daud bapa leluhurnya. Pencarian Josia akan Tuhan membawa hidupnya untuk melayani Tuhan dengan setia dan penuh keberanian dengan cara melakukan pembaharuan agama bagi umat Yehuda dan menghancurkan segala bentuk-bentuk berhala di wilayahnya. Yosia mentahirkan negeri itu dari segala bentuk-bentuk berhala tersebut. Dan sejalan itu dia juga memulai pembangunan Bait Allah yang dilakukan dengan semangat pembaharuan agama bagi orang-orang Yahudi. Nah, karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dalam melakukan pelayanan dalam Tuhan, sambil juga kita terus melakukan pembaharuan iman dengan melenyapkan segala bentuk berhala-berhala pada zaman sekarang ini. Berhala yang dimaksudkan di sini ialah segala sesuatu yang kita anggap lebih utama daripada Tuhan dalam kehidupan kita, maka itulah berhala kita. Karena itu, mari kita melakukan pelayanan kita, melakukan pembaharuan reformasi untuk mengalahkan berhala-berhala tersebut dengan kuasa kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kepada anak-anak kami permata, jadilah laskar Kristus yang sejati, sebagaimana tema minggu kita pada minggu ini. Kata laskar berasal dari kata Arab al-askar yang artinya prajurit. Karena itu jadilah prajurit-prajurit Tuhan Yesus yang sejati dan luar biasa. Ada pesan untuk anak-anak kami permata sehubungan dengan minggu permata ini. Permata adalah aset penting untuk masa depan gereja dan juga tentunya bangsa Indonesia. Untuk memajukan Indonesia, maka permata-permata gereja harus melakukan beberapa hal dalam hidupnya. Yang pertama, permata harus berjuang dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, permata harus peduli dengan saudara setanah air. Yang ketiga, permata harus memiliki toleransi yang tinggi terhadap sesama dan juga memiliki cinta damai, buang jauh-jauh perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, permata harus berkontribusi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Karena itu, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, ayo semangat, kreatif, dan berikanlah kontribusi yang terbaik untuk keharuman nama bangsa kita. Yang kelima, permata harus mengutamakan aksi daripada beradu opini. Yang keenam, permata harus
mengasah bakat dan kreativitasnya, meraih prestasi sebanyak-banyak mungkin. Yang ketujuh, permata harus membuang sifat yang malas, tapi cobalah lebih produktif dalam hidup. Yang kedelapan, permata harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitar lingkungan di mana anak-anak permata tinggal. Yang kesembilan, anak-anak permata harus memiliki sifat gemar membaca supaya pikiran tidak monoton dan wawasan anak-anak kami semakin luas. Yang terakhir, permata harus menjadi pekerja keras dan disiplin dalam pekerjaannya masing-masing. Oleh karena itu, kami sangat percaya bahwa permata kita yang sudah bekerja, mereka sangat produktif, mereka sangat kreatif. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan anak-anak kami. Dan secara khusus pada pagi ini, buat anak kami Andrea, Sonia Berpurba yang nanti akan menerima baptisan kudus, baptisan dewasa. Kami sudah belajar beberapa kali dengan Pertua Emeritus Nanda Melinda tentang pengajaran Kristen. Yang pertama yang perlu kami sampaikan kepada anak kami Andrea ialah, sekalipun nanti sudah selesai kami belajar dengan Tigandu, tidak berarti kami selesai belajarkan firman Tuhan. Teruslah dengan setia kami buka Alkitab setiap hari. Belajarlah memahami, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang Kristen. Yang kedua, sebagaimana nasihat Paulus kepada Timotius tadi, berjuanglah, oleh karena tantangan kita ke depan tidaklah mudah. Mungkin pengujian-pengujian akan kamu alami nanti setelah kamu menjadi orang Kristen. Karena itu tetaplah kokoh dalam iman dulu, tetap pegang teguh ikrar pengakuan iman yang nanti kamu ucapkan, tidak akan goyah sekalipun saya menghadapi banyak penderitaan. Oleh karena Kristus sudah rela mati untuk membenarkanku yang berdosa ini, sehingga aku nanti beroleh kehidupan yang kekal. Yang ketiga, tentu buat anak kami Andrea, supaya setelah menjadi pengikut Kristus tetap setia dalam mengikuti ibadah-ibadah di gereja kita. Bahkan nanti kalau kamu sudah menikah, biarlah keluarga nanti tetap setia mengambil bagian dalam kegiatan ibadah-ibadah di gereja kita. Bahkan mungkin kalau ada talenta-talenta nanti bagi kamu, bisa kamu pakai tengah-tengah gereja ini untuk melayani Tuhan. Karena kita percaya bahwa setiap kita itu otentik di hadapan Tuhan. Setiap kita itu memiliki kelebihan yang khusus dari Tuhan. Dan itu bisa kita pakai sebagai alat Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Tidak mungkin semua menjadi pendeta, pertua diaken, tapi ada bagian yang otentik yang bisa kamu gunakan nanti, bahwa inilah bagianku untuk gerejaku nanti, di mana aku bisa menyampaikan imanku melalui gerejaku. Karena itu, selamat buat kamu, anak kami Andrea, Sonia Berpurba, selamat mengikut Kristus. Tuhan bangga sama kamu. Malaikat juga bangga sama kamu di saat kamu nanti mengucapkan pengakuan iman di gereja ini. Kamu adalah milik kepunyaan Allah, biji mata Allah yang sangat dikasih Allah. Karena itu kasihlah dia juga dengan segenap hatimu, bukan dengan kepura-puraan tapi dengan sungguh-sungguh. Andrea Sonia Berpurba akan mengasihi Tuhannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh
ketaatan. Biarlah kiranya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan anak-anak kami Permata, Sonia anak kami, dan juga kita jemaat Tuhan, bahwa kita harus seperti prajurit, kita harus seperti olahragawan yang melatih diri kita setiap hari supaya kita kokoh menghadapi banyak pergumulan dalam hidup. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena di Minggu Permata ini Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu bagi kami, supaya kami dalam perjuangan iman kami tidak pernah goyah. Kami harus seperti seorang prajurit dan seorang olahragawan, di mana kami terus dilatih Tuhan, kami terus dibimbing oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, supaya kami tahan uji. Dengan demikian apapun yang menggempur kami, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, sekalipun begitu berat Tuhan, kami tidak takut. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, pimpin kami semuanya. Secara khusus anak-anak kami Permata ya Tuhan, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-72. Biarlah mereka sebagai generasi masa kini dan juga masa depan boleh memimpin gereja Tuhan. Dan setiap talenta yang mereka miliki Bapa, mereka boleh pakai itu sebagai alat Tuhan untuk memajukan jemaat Tuhan di gereja Pengumben secara khusus. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Engkau Tuhan yang menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di segala tempat dan zaman. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita yang pada waktunya nanti kita akan serahkan itu melalui pengurus sektor atau langsung ke rekening Bendahara Runggun. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan seperti biasanya di minggu kedua. Jangan lupa kita mengumpulkan persembahan perpuluhan. Mazmur 16 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Dia milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339, Maju Laskar Kristus. Ikut salib Yesus.
Mari kita mendoakan persembahan syukur kita, persembahan perpuluhan, dilanjutkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau yang tetap setia memberkati setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan. Dan melalui itu kami beroleh rezeki, beroleh berkat dari Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan yang begitu melimpah bagi kami dengan penuh syukur mengembalikannya bagi Tuhan dalam bentuk persembahan dan juga perpuluhan. Ya Tuhan, Engkau berkati persembahan kami dan perpuluhan kami, supaya gereja Tuhan semakin dimampukan dalam melakukan pelayanan bagi jemaat-Mu di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka kerjakan, kemanapun mereka mengerjakannya ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan tetap menuntun, mengarahkan, memimpin hidup mereka, sehingga anak-anak Tuhan tetap boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan melalui tugas-tugasnya nama Tuhan tetap dimuliakan. Anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, dalam belajarnya, dalam kuliahnya, dalam masa kedewasaannya, pekerjaannya, bahkan juga dalam pergaulannya, Engkau Tuhan tetap memelihara kehidupan anak-anak kami, supaya pada waktunya mereka mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan bersama Tuhan. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Juga bagi anak-anak kami yang sampai pada saat ini belum juga mendapatkan pasangan hidupnya, ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, Engkau Tuhan yang menyediakan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga mendoakan orang tua kami Zaitun. Engkau melihat Tuhan bagaimana situasi yang mereka alami saat ini. Mereka yang masih aktif bekerja, mereka yang setiap hari harus minum obat Tuhan untuk menjaga kebugaran fisiknya, mereka yang terbaring di rumah sakit atau di rumah oleh karena kondisi fisiknya yang lemah dan tergantung kepada perawatan dari keluarga ataupun yang melayaninya. Oleh rahmat-Mu, anugerah-Mu, Engkau berkati Tuhan setiap usaha yang lakukan, supaya orang tua kami ini selalu mendapatkan sukacita kebahagiaan bersama Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang sudah menjadi orang tua tunggal, Engkau melihat bagaimana situasi mereka Tuhan. Engkaulah yang menjadi Allah dan Bapanya, yang memeliharanya serta mencukupkan segala yang mereka butuhkan dalam hidupnya dan juga keluarganya. Tuhan, kami tetap mendoakan keluarga-keluarga yang sampai pada saat ini Tuhan selalu berseru bermohon kepadamu oleh karena Engkau yang sudah memberkati mereka dalam pernikahannya, tetapi mereka juga belum mendapatkan kehadiran anak-anak tengah-tengah keluarganya. Juga bagi keluarga-keluarga yang mengharapkan pertambahan anak-anak ya Tuhan, Engkau melihat bagaimana harapan mereka yang begitu besar. Kiranya Engkau izinkan mereka Tuhan untuk menerima setiap doa-doa yang mereka naikkan, sehingga anugerah Tuhan nyata bagi mereka semuanya. Dan bagi moria-moria yang sedang mengandung Tuhan, Engkau berkati supaya janin dalam kandungannya tetap sehat, terjaga, terlindungi. Dan pada waktunya Tuhan, anak yang diharapkan itu lahir dengan sehat, sehingga keluarga, jemaat-Mu bersyukur atas semuanya. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak-Mu yang berulang tahun seminggu yang lalu dan juga seminggu yang akan datang, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Engkau kiranya tetap memberikan kesehatan, panjang umur, dan sukacita, kebahagiaan ke tengah-tengah kehidupannya dan keluarganya. Ya Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat. Nora Nandedimi Purba yang saat ini sedang menjalani tindakan pengobatan kemoterapi dan radioterapi secara rutin. Tuhan, Engkau kiranya menopang dia supaya dia tetap kokoh dan kuat menghadapi semua tindakan ini, dan percaya bahwa Engkau Tuhan ada bersamanya, memimpin dia, membantu dia
dalam melewati proses tindakan ini. Juga kami mendoakan Nande Pagi Tarigan berusabayang, Engkau kiranya terus campur tangan Bapa untuk setiap pengobatan yang dilakukan, supaya orang tua kami ini juga boleh segera sembuh dari sakitnya. Buat Naras Bapak Ruben yang dalam masa pemulihan, Engkau berkati Tuhan supaya dia juga boleh lekas pulih dari sakit yang deritanya. Bapa, bagi anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan, bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pemulihan, Tuhan Engkau berkati supaya mereka sungguh-sungguh sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga mendoakan para medis supaya mereka tetap sehat dalam merawat para pasien. Engkau berkati juga para pasien Tuhan, sehingga mereka juga boleh sehat dan sembuh dari sakitnya. Engkau berkati kami dalam konteks wabah COVID-19 Tuhan di tengah-tengah negara kami yang setiap hari semakin mewabah. Tuhan, berikanlah kami supaya kami lebih tertib, lebih disiplin, menjaga diri kami dan juga menjaga orang lain, lebih tertib mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga kami sungguh-sungguh terhindar dari wabah ini. Ya Tuhan, Engkau melihat bagaimana situasi anak-anak-Mu yang beribadah di rumah saat ini Tuhan. Kami tidak tahu Bapa, tapi Engkau mengetahui dengan persis apa yang terjadi, bagaimana pergumulan mereka alami saat ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau kiranya berkenan hadir untuk memimpin, menolong, serta menopang dia dalam menghadapi setiap pergumulannya. Sehingga mereka percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada setiap pergumulan yang mereka alami. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau sebentar lagi di tengah-tengah gerejamu ini, ibadahmu ini Tuhan, ibadah kami akan dilaksanakan baptisan dewasa buat anak kami yang sudah belajar Tuhan dan akan mengucapkan pengakuan imannya di hadapan Tuhan. Engkau berkati, mampukan dia dengan kuasa Tuhan, sehingga dia boleh mengikrarkan pengakuan imannya dengan hati yang paling dalam di hadapan Tuhan dan juga jemaat-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas kehidupannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan persembahan kami yang kami persembahkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengikuti liturgi baptisan orang dewasa kepada anak kita yang bernama Andrea Sonia Brupurba, yang sudah belajar pengajaran Kristen dari gereja kita GBKP, dan saat ini dia akan dibaptis dan mengucapkan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaatnya. Saya memulai liturgi baptisan orang dewasa. Manbandu anak kami Andrea, mari tediskam arah lebenda. Bas. Mari kita bersama-sama mengikuti liturgi baptisan orang dewasa. Oleh karena saudara telah berketapan hati dan bersungguh-sungguh menerima baptisan kudus, maka kepada saudara diingatkan firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Juga sabdanya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Melalui firman tersebut, dinyatakan bahwa
baptisan kudus adalah suatu tanda yang ditetapkan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Baptisan kudus menyatakan pertama, kita lahir dalam dosa. Oleh karena itu kita berada di bawah murka Allah dan tidak dapat masuk ke dalam kerajaannya kecuali bila kita lahir baru. Firman Tuhan seperti tertulis dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kedua, baptisan kudus adalah anugerah Allah kepada kita sebagai tanda pengampunan dosa, kelepasan dari maut dan kuasa iblis, agar kita beroleh kehidupan kekal dalam kemuliaan Allah seperti tertulis dalam Alkitab 1 Korintus 6 ayat 19. Yang ketiga, baptisan kudus adalah tanda menjadi anggota jemaat Kristus, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jika saudara percaya akan firman Tuhan, ikrarkanlah pengakuan iman saudara di hadapan Allah dan di tengah-tengah jemaat ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khilak langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jika demikian, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah yang Maha Esa, Bapa yang di sorga, kepada putranya Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa sebagai orang berdosa, saudara ada di bawah murka dan hukuman Allah, tetapi karena iman saudara kepada Yesus Kristus, saudara telah beroleh pengampunan Allah? Yang ketiga, apakah saudara mau berjanji untuk tetap setia dan patuh kepada firman Allah? Yang keempat, apakah saudara mau berjanji dengan pertolongan Allah, saudara giat dalam pekerjaan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan harta yang dimiliki, sehingga kerajaan Allah makin meluas dan nyata demi kemuliaan namanya? Jika saudara berjanji, katakanlah, ya, saya berjanji dengan segenap hatiku. Ya, saya berjanji dengan segenap hatiku. Kalau begitu, mari anak kami Andrea datang ke depan untuk menerima baptisan. Andrea Sonia Buru Purba, aku baptis engkau di dalam nama Allah Bapa,
dalam nama Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Sementara anak kita sedang bersujud, mari kita naikkan pujian mengikut Yesus keputusanku. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena liturgi baptisan dewasa buat anak kami Andrea Sonia Burupurba sudah berjalan dengan baik. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang memimpin liturgi ini, yang memimpin hamba-Mu dan juga memimpin anak-Mu Andrea yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Biarlah kiranya Engkau pimpin anak kami ya Tuhan yang Engkau kasihi ini. Biarlah kiranya apapun yang dikerjakannya ke depannya, dia tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dia tidak lupa untuk selalu membaca firman-Mu yang meneguhkan dia, yang menopang dia, supaya dia dapat mengerjakan semua pekerjaannya dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus Tuhan memimpin hidupnya, hatinya, pikirannya, jiwanya, semangatnya Tuhan, untuk tetap percaya sampai akhir hidupnya. Engkaulah Tuhan yang dia percayai. Terpuji Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Liturgi baptisan dewasa sudah selesai. Untuk itu seperti biasanya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita sekaligus doa kita kepada anak kita Andrea. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340. Sementara itu nanti anak kami Andrea mengumpulkan persembahan khusus di kotak yang telah disediakan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, angklungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Kepada Sekretaris Runggun dipersilakan untuk memberikan surat tanda baptis buat anak kita Andrea.
Pertama-tama lebih katakan bujurman Tuhan, ngobanci kami lakukan kebaktiin raspe acara predin. Jadi meriah ukur kami, jadi sebagai tanda bahwa kamu menjadi anggota di tengah-tengah perpulungan kami, perpulungan ta. Jadi diberikan kami surat tanda predin manbandu. Alo kendu. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan tekad dan janji kita di hadapan Tuhan secara responsoria. Mari kita mulai. Allah memanggil mahkota kehidupan gereja menjadi teman melakukan pekerjaannya. Apakah tekadmu? Aku berjanji hidup dalam rancangan Allah dan menjadi teladan yang membawa damai sejahtera bagi sekitarku. Allah telah menganugerahkan mahkota kehidupan gereja menjadi harta yang berharga di tengah-tengah gerejanya untuk melakukan kehendaknya. Apakah tekadmu? Aku berjanji menghargai dan mendengarkan suara hati mereka, mendukung mereka melakukan pekerjaan gerejamu. Untuk meneguhkan janji kita kepada Allah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu-lah. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, jalanilah kehidupanmu untuk menjadi teladan bagi sekitarmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita pagi hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Mari kita masuk saat teduh.
Amin. Selamat hari Minggu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Shalom Ras Majua-Jua. Kami dari Permata GBKP Runggun Pengumben mengucapkan selamat ulang tahun kepada Permata seluruh GBKP se-Indonesia. Pada hari ini, tepat di tanggal 12 September, kami merayakan ulang tahun Permata ke-72. Di sini besar harapan kami kepada seluruh Permata agar kami semakin bertumbuh di setiap harinya, semakin takut akan Tuhan, dan semakin menjadi pelayan yang hanya mencari kerajaan Tuhan, bukan hanya semata-mata untuk penampilan di depan. Sekali lagi untuk seluruh Permata, selamat ulang tahun dari kami Permata GBKP Runggun Pengumben. Ya, saya Pendeta Filipus Tarigan menyampaikan selamat ulang tahun buat Permata se-GBKP dimanapun anak-anak kami berada. Sebagaimana situasi kita saat ini, bahwa kita perlu senantiasa berdoa, meminta hikmat dari Tuhan, semoga situasi pandemi ini cepat berlalu. Dengan demikian, aktivitas Permata secara fisik boleh segera dilakukan di seluruh wilayah pelayanan Permata di GBKP. Dan yang kedua, kami sangat bersyukur oleh karena Permata GBKP tahun ini sudah masuki usia 70 tahun. Artinya bahwa Permata GBKP saat ini harus memiliki mental dan kepribadian yang dewasa depan Tuhan. Memiliki karakter yang tangguh di hadapan Tuhan, memiliki semangat juang yang tinggi untuk membangun diri dan juga terutama membangun GBKP, karena Permata adalah generasi masa kini dan juga masa depan GBKP. Oleh karena itu, biarlah kiranya segenap potensi Permata, gunakan itu untuk membangun GBKP, supaya GBKP semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan terlebih untuk pengurus Permata dimanapun berada. Kedepannya pikirkanlah program-program yang menyehatkan Permata dalam arti membangun rohani Permata. Bukan hanya sekedar meriah atau senang atau membuat bagaimana Permata bahagia, tidak. Tetapi bagaimana Permata ini bertumbuh dalam imannya, itulah yang kita pikirkan. Karena hanya dengan demikianlah generasi GBKP ke depannya sungguh-sungguh bisa membangun GBKP ini semakin baik. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun Permata GBKP. Tuhan memberkati kalian semuanya dalam meraih semua harapan-harapannya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih.